Sejumlah kepala negara tiba di Bali hari ini. Seperti apa pengamanan di lokasi KTT G20? Berikut wawancara Nadia Valery dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengamanan di kawasan KTT G20. Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di Posko Komando Gabungan Terpadu dan Pengamanan untuk VVIP KTT G20 Bali, di mana ini merupakan kantor dari Panglima TNI sekaligus posko monitoring untuk pengamanan selama keberlangsungan KTT G20 Bali. Dapat kita saksikan bersama di belakang saya ini merupakan layar monitor yang memperlihatkan CCTV canggih, di mana kalau kita perhatikan gambarnya ini memang sangat jelas dan bahkan dapat melihat wajah dari siapa saja yang berada di lokasi tersebut. Dan untuk mengetahui apa saja ataupun di mana saja titik-titik yang terpantau dari layar monitoring ini dan juga seberapa canggih fitur yang digunakan di layar CCTV ini, sudah bergabung bersama kami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selamat sore Pak Andika, apa kabar Pak? Sore Mbak. Pak Andika, kita perhatikan di sini ya Pak, layar CCTV-nya ini memang canggih dan jernih ya. Kita juga melihat ini kedatangan dari tamu negara ya Pak. Saat ini Presiden Cina sudah hadir dan mungkin bisa dijelaskan Pak, ini titik mana saja yang terpantau dan seperti apa teknologinya Pak Andika? Jadi kita memang menggelar sendiri Mbak. Jadi ini bukan CCTV dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten. Kita masang sendiri di 137 titik. Itu di semua venue, mulai dari bandara, tempat kedatangan, Apurva Kempinski, tempat leaders meeting, kemudian Garuda Wisnu Kencana, tempat state dinner, kemudian ke Tahura Mangrove, itu tempat pembicaraan tentang promotion dari environment. Nah, tapi selain itu juga di sepanjang rute ke 14 hotel, karena hotel-hotel yang dipakai kepala negara ini ada 14 total, itu rute ke masing-masing venue kita gelar. Nah, memang sengaja kita pakai kamera yang kualifikasinya PTZ, yaitu pan itu kiri kanan, tilt itu yang turun naik, zoom in, zoom out. Nah, sehingga kita bisa ngejar, nggak seperti ini kan, misalnya nggak statis, kita kelewatan gitu aja. Nah. Mungkin bisa diperlihatkan Pak saat ini di layar yang besar ini, apa saat ini di bandara yang bisa terpantau Pak Andika? Nah, ini adalah kedatangan, ini pesawat dari Air China Mbak, ini Presiden Xi Jinping yang baru saja merapat, beliau pun belum turun. Kalau Mbak lihat di sini adalah ini deretan penari, pendet yang akan menyambut, sedangkan nanti di depannya sini adalah pasukan jajar kordon dari Pasampres. Nanti akan kelihatan beliau di sini menyusuri sampai dengan di sini, kemudian baru naik kendaraan. Jadi memang untuk fitur ini layarnya dapat memonitor dengan jelas begitu ya Pak. Namun selain teknologi yang canggih, pastinya juga tetap disiagakan pengamanan. Mungkin bisa dijelaskan berapa personil yang digunakan, kemudian juga KRI yang disiagakan dan pengamanan lain Pak Andika? Kalau personil kita total ada TNI-nya aja Mbak ya, 14.300. Nah, itu kita sebar di venue-venue dan rute semuanya. Kemudian kita bisa melihat seluruh pesawat yang terbang di sekitar kita dengan menggunakan data. Nah, tapi juga kita bisa melihat seluruh kapal laut, aset-aset laut yang juga berada di sekitar kita, itu dengan data. Tapi juga kita punya mata di udara. Jadi kalau Mbak lihat, kita sebentar ke sini. Nah, ini adalah live feed dari pesawat intai kita. Nah, ini kita bisa kejar, kita bisa spesifik minta misalnya, pesawat yang baru mendarat, coba live feed, zoom in sebesar mungkin. Atau nanti ada delegasi yang harus dilarikan misalnya ke rumah sakit misalnya. Nah, itu juga kita bisa ikuti untuk memastikan sepanjang rutenya itu, karena ini emergency, ada nggak halangan yang bisa menghambat perjalanan. Oke, jadi ini untuk kamera udara, ini untuk kamera CCTV? Iya, iya, beda itu ya. Oke, Bapak. Tapi selama KTT G20 ini pasti ada antisipasi terkait kejahatan, mungkin terkait kejahatan terorganisir ataupun cybercrime ini juga pasti menjadi potensi. Iya. Bagaimana antisipasinya Pak Andika? Kalau yang cyber itu memang kita juga sudah berusaha Mbak ya. Kita coba tampilkan yang layar monitoring. Jadi kalau Mbak lihat ke sana atau ke sini yang lebih dekat, Mas. Layar monitoring gangguan cyber Mbak. Jadi ini sektor penerbangan, sektor energi, sektor perhotelan, pengamanan. Ini semuanya kebetulan warnanya hijau dan angka ini menunjukkan
dinamika yang memang kita monitor. Nah, ini sampai dengan ke dark web. Jadi bukan hanya di forum-forum yang terbuka, tapi yang tertutup pun kita ambil dari situ. Nah, ini bisa berubah warnanya, Mbak. Tergantung dari apakah ada atau tidak gangguan. Begitu gangguan muncul akan menjadi lebih merah, kemudian hitam. Kalau hitam berarti sudah gangguan yang yang fatal gitu ya. Nah, selama KTT G20 ini, Pak, mungkin selain pengamanan yang disiagakan dari personil TNI, namun kita tahu di Bali ini kan memang kental dengan kelompok adat. Apakah juga ada masyarakat yang diikut sertakan dalam pengamanan ini ya, Pak? Dalam hal cyber memang kita juga berusaha untuk reach out untuk seluruh komunitas cyber. Kita meminta partisipasi mereka karena dari tempatnya masing-masing kan mereka bisa membantu dengan caranya ya. Misalnya menginfokan apabila ada gangguan yang mereka lihat atau misalnya spear phishing atau trojan segala macam. Nah, tapi yang secara fisik pun ada, secara fisik jadi bukan yang cyber. Itu juga kita gandeng dengan harapan mereka lah yang bisa memonitor lebih luas. Kalau kami kan jumlahnya terbatas. Kita tahu dari TNI persiapan sudah sangat maksimal, ada kamera canggih, personil pun 14.000 lebih ya Pak. Kemudian bagaimana koordinasinya mungkin dengan Polri ataupun juga dengan kepala keamanan dari masing-masing negara delegasi yang datang ini Pak Andika? Kalau dari masing-masing delegasi, kita memang menempatkan satu orang namanya security officer. Untuk tiap-tiap negara bukan hanya satu orang Mbak ya, tapi satu orang ini sebagai pimpinan namanya security officer. Itu internasional, secara internasional terminologinya yaitu. Nah, tapi security officers ini membawahi kawal kendaraan yang juga dari kami kawal kendaraan mereka. Kemudian kawal ini termasuk jajaran dari Polri juga, termasuk dari pengaman pribadi. Nah, security officer ini yang melakukan komunikasi. Mereka butuh apa selain yang kami siapkan? Kami siapkan kan standar sifatnya, sama untuk semua delegasi. Tapi mereka masing-masing biasanya punya kebutuhan yang lebih spesifik. Dan itu biasanya mereka komunikasikan dengan kita. Misalnya tentang kedatangan sekarang ini sudah ada komunikasi ke kami, permintaan secara khusus beberapa hal yang tidak kami sebutkan di sini. Nah, satu lagi Pak, tadi poin menarik, pengamanan lebih dari 14.000 dan tadi Bapak menjelaskan bahwa harus siap siaga kalau ada tiba-tiba kepala negara yang pergi, dilarikan seperti itu ya Pak. Dan mungkin ini juga menjadi poin menarik, bagaimana kalau ada incognito, mungkin ada kepala negara yang ingin makan atau berjalan-jalan, ini juga pasti akan ada personil yang mobile ya Pak, selain yang statis, begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Jadi kan kita sudah punya jadwal nih. Jadwal official mereka apa? Maksudnya jadwal official dari masing-masing kepala negara. Kita sudah inventarisir. Tapi kita juga harus siap, ini berdasarkan pengalaman, bahwa mereka tuh kadang-kadang punya rencana yang bersifat incognito atau tidak resmi. Misalnya sederhana, makan malam. Seperti yang terjadi sekarang, spouse-nya atau para ibu negaranya ada yang ke misalnya Sukawati. Ada lagi yang ke mana lagi, itu tiba-tiba. Nah, kami selalu siap dengan tim mobile. Karena apa? Karena SOP dari pengamanan kepala negara bukan hanya yang melekat bersama kepala negara ataupun spouse, tapi juga harus ada tim yang mengamankan titik tujuan sebelum VVIP ini tiba. Dan itu yang nggak boleh miss. Bayangkan kalau tiba-tiba rencananya, misalnya kalau rencana kepergian mungkin masih bisa direncanakan, tapi kalau sakit itu mendadak. Seperti yang memang benar-benar kejadian sekarang ini. Ada ya Pak ya? Oke, bisa diceritakan mungkin Pak Andika? Ya, sudah 2 kali nih dari tadi malam. Jadi ada seorang kepala delegasi, saya tidak menyebutkan negaranya, begitu mendarat tadi malam, harusnya sesuai rencana adalah langsung menuju hotel. Tetapi begitu sudah masuk kendaraan, security officer yang kami tempatkan laporan bahwa beliau ingin segera ke rumah sakit. Bayangkan, rumah sakit kita ada 3 loh, yang dijadikan sebagai rujukan ya. Begitu disebut,
dan juga disebut spesifik spesialisasinya dalam hal ini jantung, kita dengan cepat kerahkan yang sedang standby. Bayangin standby tiba-tiba harus bergerak itu sebenarnya tidak mudah. Tapi karena kami sudah mengantisipasi, komunikasi kendaraan sudah siap, jadi dalam waktu 10 menit sudah bisa tiba duluan. Sehingga pada saat VVIP ini tiba di rumah sakit, mereka sudah siap di sana. Itu tadi malam. Sekarang juga terjadi lagi, tiba-tiba juga. Jadi intinya sejauh ini kami sudah bisa mengantisipasi tugas kami. Ini tugas termasuk tugas pengamanan Mbak, TNI ini. Yang tadi itu, walaupun sakit bukan soal sakitnya, tapi bagaimana kami bisa provide security kepada VVIP ini sesuai dengan SOP. Terima kasih banyak Pak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tentunya kita mengharapkan ya Pak penyelenggaraan KTT G20 Bali besok aman dan lancar ya Pak Andika. Iya betul. Dari perspektif keamanan kita inginnya aman ya. Baik, terima kasih baik atas waktunya Pak Andika Perkasa. Ya, pemirsa itu tadi merupakan keterangan langsung dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan kita sama-sama mendengar bahwa memang persiapan untuk keamanan sudah maksimal, sudah 100% dan besok dalam penyelenggaraan KTT G20 ini akan ada sejumlah pembatasan mobilitas juga yang dilakukan, diantaranya yakni untuk di kawasan Nusa Dua pun yang hanya dapat memasuki adalah kendaraan listrik ataupun kendaraan dengan stiker khusus untuk para delegasi. Sehingga untuk pengamanan ini sudah terjamin dan diharapkan juga untuk masyarakat Bali ataupun wisatawan pun dapat membatasi mobilitas selama KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, iNews melaporkan.